Inilah detik petugas gabungan mengevakuasi dua orang kakak beradik berusia 4 dan 5 tahun yang tertimbun reruntuhan material bambu usai longsor yang melanda Kampung Pambuaran, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Alhamdulillah. Langsung. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan dengan hanya menderita luka ringan. Petugas pun segera membawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Saat kejadian, 5 orang anak sedang bermain di dalam kamar sementara kondisi cuaca hujan. Tiba-tiba tebing setinggi 4 meter longsor menimpa kamar. 3 anak berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya tidak sempat dan langsung tertimbun. Tanah longsor, ada pohon bambu. Itu posisi lagi hujan atau gimana? Hujan gerimis. Hujan gerimis. Iya. Ada berapa orang waktu di kamar, Mas? Ada yang ada mah ada 5 orang. Warga pada main katanya. Iya. Warganya juga ini sama anak kecil yang 2 orang ketinggalan. Di dalam. Yang gede mah udah pada kabur. Nggak keburu ketarik. Ada yang 1 orang udah keburu ketarik. Tinggi tebingan kalau dilihat dari bangunan di bawah sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Cuma memang yang menimpa ini bukan hanya tanah, bonggol bambunya ini yang terbawa. Ya akhirnya ya menambah risiko lebih kepada bangunan di bawahnya. Saat itu kondisi hujan? Kondisi hujan dari sekitar 15.30 16.00 hampir merata di seluruh wilayah Kota Bogor. Hujannya cukup deras disertai dengan angin kencang. Kedua korban saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umi Bogor. Masyarakat pun dihimbau segera melapor ketika terjadi retakan atau ambles pada tanah sebagai pencegahan bencana longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jalan di kawasan Desa Wisata Colo Muria, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami longsor sepanjang 50 meter dengan lebar 6 meter setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut. Akibatnya 2 mobil yang sedang berada di lokasi terperosok ke dalam jurang setinggi 20 meter. Jalan Kudus Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah alami longsor sepanjang 50 meter dengan lebar 6 meter setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Peristiwa longsor di Jalan Desa Wisata menuju Makam Sunan Muria ini terjadi tepat di depan gapura Makam Sunan Muria. Truk tangki yang sedang parkir di tepi jalan terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Tak berselang lama, sebuah minibus yang melaju dari atas menuju ke bawah ikut terperosok karena pandangan mata terbatas dan tidak mengetahui adanya longsor. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, 3 penumpang minibus selamat. Belum longsor itu ada retakan dulu, Mas. Oh, ada retakan. Ada retakan dulu, keras gini, memanjang ke arah sana. Ada ojek yang ngasih tahu saya, terus rambu-rambu saya pasang. Oh, sudah dipasang rambu-rambu. Ini sudah saya tutup. Terus saya masuk lagi, angin kencang sekali. Habis itu, biasanya kan bawa angin. Saya masuk, terus terjadi longsor. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris didampingi Kapolres Kudus meninjau langsung lokasi longsor tersebut. Bupati Kudus akan berkoordinasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan longsor jalan tersebut. Ini adalah jalan provinsi, dari kami sudah melakukan beberapa koordinasi dan ada 2 mobil maksudnya yang ikut longsor dan hari ini kita evakuasi bersama masyarakat dan alhamdulillah 1 sudah naik, kita tinggal 1 lagi kita naikkan lagi dan langkah selanjutnya kita akan koordinasi dengan Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Alhamdulillah, ya ketulangan buat semuanya ya. Untuk sementara waktu, jalur menuju ke puncak Gunung Muria dialihkan lewat jalur timur. Ribuan rumah terendam dan belasan ribu warga terdampak akibat banjir di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses jalan antar desa. Masya Allah, berarti dalam benar.
Inilah situasi Desa Kalibesar, salah satu desa yang terdampak banjir di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa yang berada di bantaran Sungai Maluka ini sudah belasan hari terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 cm hingga 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga mengenangi jalan akses menuju desa yang berada di paling ujung dari Kecamatan Kurau hingga menyulitkan warga beraktivitas. Meski sudah belasan hari terendam, sejumlah warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sebagian lainnya mengungsi ke desa tetangga. Selain kesulitan beraktivitas, warga juga dihadapkan pada sulitnya mendapatkan air bersih. Biasanya warga menunggu penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen. Setiap musim banjir, ambil ke sini. terpaksa beli air. Iya. Ini untuk minum aja. Minum sama masak. Masak. Berdasarkan data dari BPBD, hingga saat ini jumlah rumah yang terdampak mencapai 4.315 rumah dengan penghuni 12.542 jiwa. Dari 4.315 rumah yang terdampak, sebanyak 2.916 diantaranya tergenang hingga dalam rumah yang dihuni oleh 9.498 jiwa. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola wanita klub Valencia. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup. Operasi menyisakan 1 korban yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Kepala Kantor SAR menyebut tak menutup kemungkinan operasi SAR kembali dibuka jika muncul tanda-tanda penemuan korban. Dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah